Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Febriana dari kelas 11 MP1 absen 3. Saya akan menjelaskan tentang biografi Iwa Kusuma Sumantri. Iwa Kusuma Sumantri lahir pada tanggal 31 Mei 1899 di Ciamis, Jawa Barat. Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri adalah anak sulung dari keluarga Raden Wiramantri, seorang pemilik sekolah di Ciamis. Pendidikan yang dijalani oleh Iwa bermula dari SD Classic School, kemudian dilanjutkan ke Hollands Inlandis School, sekolah dasar untuk rakyat. Setamatnya dari HIS oleh orang tuanya, ia dimasukkan ke Osvia di Bandung. Namun pendidikan di Osvia hanya ia jalani selama setahun karena tidak ingin mengadaptasi budaya barat dalam menuntut ilmu. Iwa keluar dari Osvia tahun 1916 dan melanjutkan pendidikannya di Red School, sekolah menengah hukum di Batavia. Saat menempuh pendidikan di Red School, inilah Iwa mendapat gemblengan berpolitik dengan aktif sebagai pengurus dalam organisasi Tengkoro Darmo, yang merupakan cikal bakal organisasi para pemuda Jawa Jongjava. Setelah tamat belajar di Red School, Iwa bekerja di kantor Pengadilan Negeri Bandung, kemudian pindah ke Surabaya lalu ke Jakarta. Tahun 1922, Iwa meneruskan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda dan selesai tahun 1925. Selain belajar, Iwa juga aktif dalam organisasi mahasiswa Indonesia yang bernama Indonesia Schutzvereniging, dan atas usulnya pula organisasi tersebut kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI pada tahun 1923 sampai 1924. Iwa diangkat sebagai ketua organisasi tersebut. Selama 1 tahun, PI berada di bawah kepemimpinannya. Ia berhasil menegaskan bahwa PI berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pernyataan tersebut dituangkan dalam keterangan asas yang dikeluarkannya. Upaya PI dalam memperjuangkan kemerdekaan tersebut diwujudkan melalui persatuan seluruh bangsa, tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan golongan. PI juga menegaskan diri sebagai organisasi yang menganut paham non-proklamator, yang artinya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Setelah menyelesaikan studinya oleh Perhimpunan Indonesia, Iwa ditugaskan ke Uni Soviet untuk menghabiskan setengah tahun belajar di Universitas Komunis Kaum Tertindas dari Timur di Moskow. Di sana, ia menikah dengan gadis Uni Soviet yang bernama Anna Ivanova dan memiliki putri bernama Sumira Digli. Tahun 1927, Iwa kembali ke Indonesia. Sementara anak dan istrinya ditinggalkan di sana karena pemerintah Uni Soviet melarang warganya untuk pergi ke luar negeri. Di Indonesia, Iwa kemudian menikah lagi dengan Kurnishen Argawinata. Pernikahan ini berlangsung sampai wafatnya, dan hasil dari perkawinan ini dikaruniai 6 orang anak. Setelah kembali ke Indonesia tahun 1927, Iwa bergabung dengan Partai Nasional Indonesia dan bekerja sebagai pengacara. Dia kemudian pindah ke Medan, Sumatera Utara, di mana ia mendirikan Surat Kabar Matahari Terbit, koran yang menginspirasi hak-hak buruh dan mengkritik perkebunan milik Belanda yang besar di daerah itu. Iwa merasa perlu melakukan pembelaan terhadap apa yang dialami kaum buruh tersebut, karena mereka yang disebut kuli kontrak kerap kali mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Karena kepeduliannya terhadap nasib kaum buruh, Iwa kemudian diangkat menjadi penasehat Persatuan Montir dan Pekerja Bengkel Persatuan Motoris Indonesia.
karena tulisan-tulisannya dan mengikuti upaya untuk mengorganisir serikat dagang. Pada tahun 1929, Iwa ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan menghabiskan 1 tahun di penjara. Kemudian dipindahkan ke Batavia bersama keluarga. Ia lalu diasingkan oleh Belanda ke Banda Neira selama 10 tahun 7 bulan dan dipindahkan ke Makassar pada tahun 1941. Sementara ketika di Bandung, Iwa menjadi seorang Muslim yang taat, namun ia terus percaya pada nilai Marxisme. Dia juga bertemu beberapa tokoh nasionalis terkemuka yang juga ada di pengasingan, termasuk Muhammad Hatta, Sultan Tohir, dan Cipto Mangunkusumo. Iwa kemudian kembali ke Batavia dan selama pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 dioperasikan sebuah firma hukum di sana. Ia juga memberikan beberapa kuliah tentang penyebab nasionalis di bawah pengawasan ketat pasukan pendudukan Jepang. Sebagai akibat dari kekalahan Jepang di Pasifik yang semakin jelas, pemimpin nasionalis Indonesia mulai mempersiapkan kemerdekaan. Iwa menyarankan penggunaan istilah proklamasi untuk menggantikan kata maklumat yang akhirnya digunakan, dan membantu menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama bulan-bulan awal revolusi, yang kemudian diikuti dengan proklamasi, Iwa bekerja sama dengan elemen baru, pribumi, dan pemerintah. Pada tanggal 31 Agustus, ia terpilih sebagai Menteri Sosial dalam kabinet pertama di bawah Presiden Soekarno. Namun, karena perubahan sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer pada November 1945, ia hanya sempat memangku jabatan tersebut selama 3 bulan. Iwa kemudian bergabung dengan Persatuan Perjuangan Pimpinan Tan Malaka yang menentang politik pemerintah yang bersedia berunding dengan Belanda. Pada 3 Juli 1946, beberapa tokoh Persatuan Perjuangan memaksa proklamator Presiden Soekarno untuk menandatangani konsep yang mereka buat dengan mengenai perubahan pemerintahan. Tindakan tersebut dianggap sebagai usaha merebut kekuasaan. Iwa pun ditangkap dan dipenjarakan bersama beberapa tokoh Persatuan Perjuangan lainnya, seperti Tan Malaka, Muhammad Yamin, Khairul Saleh, dan sejumlah tokoh lainnya. Mereka baru dibebaskan pada Agustus 1948. Setelah menjalani hukumannya di penjara, pasca Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, Iwa kembali duduk dalam jajaran pemerintah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada periode RIS. Iwa yang sempat menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Presidensial pertama, kembali dipercaya sebagai menteri, tapi kali ini ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan pertama dalam Kabinet Ali Sastomidjojo, Juli 1953 sampai Agustus 1955. Sebagai menteri yang mengurusi bidang pertahanan, tugas Iwa cukup berat, karena pada saat itu sedang terjadi kemelut di tubuh Angkatan Darat. Setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri pada tahun 1957, ia mulai berkecimpung dalam dunia pendidikan setelah diangkat sebagai Rektor Universitas Padjadjaran Bandung. Ketika menjalani profesinya sebagai seorang akademisi, Iwa terbilang produktif dalam menulis buku, seperti Revolusi Hukum di Indonesia, Sejarah Revolusi Indonesia, dan Pokok-pokok Ilmu Politik. Berkat jasanya sebagai rektor, pada tahun 1961, jabatan sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pun dipercayakan padanya. Karirnya dalam pemerintah tak hanya sebagai menteri, tapi juga sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA.
Pada tanggal 27 November 1971, Iwakusuma Sumantri meninggal dunia dalam usia 72 tahun di Jakarta dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak. Pada tanggal 6 November 2002, Iwa dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia sesuai dengan Kepres RI No. 073 TK 2002. Menurut sejarawan Indonesia, Asfi Warman Adam, ini adalah sebuah proses karena afiliasi Iwa dengan Tan Malaka dan kepentingan komunis lainnya. Upaya yang sebelumnya tidak didukung oleh pemerintahan Orde Baru di bawah rezim Presiden Soeharto. Kemudian sejarah mencatat bahwa ia bukanlah termasuk anggota komunis atau partai komunis. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.